Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, segenap pendengar radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, ibadah Minggu Advent kedua, marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan dan pendengar radio Magelang FM, memasuki Minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Mari saudara, bersama-sama kita akan menaikkan lagu Kidung Jemaat 85, bait 3 dan 4, Kusongsong bagaimana. Para pendengar Radio Magelang FM dan jemaat Tuhan yang berbahagia, bersama saat ini kita menerima hukum kasih yang tertulis dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, dengan mengaca pada hukum ini, nyata sekali dosa kita. Karena itu marilah kita menyesalinya dengan kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat 37, baitnya yang pertama dan kedua, bila kurenungkan dosaku. Jemaat diundang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Markus 1 ayat 7 dan 8. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menanggapi berita anugerah tadi dengan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi 153 podo sepisan dalah ingkang kaping kalih Gusti Yesus Kristus. Aku mesti nyaritakno bab Yesus sang pamarto, bepadanging jagat nyoto, Putring Allah Mangkuasa, ngejating ing kayektosan, pamaling kauripan, margining kanduking swatu, Imam Agung sejati, samaring panembus syaitan, pantaraning manungsa. Aku mesti nyaritakno bab Yesus sang pamarto, Yeku sang Kristus masuci, Gusti nyensaku Gusti, Ratu nyensalir proratu, Sing sang guru satu, Sakti mangakan menjama, Dadya Putring manungsa, Piring cempening Allah, apiring sang Yehuwa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar Radio Magelang FM yang mengasihi Tuhan, yang kagum yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Roh Kudus, di dalam ibadah ini, kami rindu untuk Engkau segarkan dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Melalui kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Christian Yudi Nugroho, yang akan melayangkan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Di dalam ibadah Minggu Advent yang kedua, bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan di dalam Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Maranatha. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang mengasihi Dia dan juga para pendengar Radio Magelang FM. Hari ini bersama kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu bersama-sama kita menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2005 ketika saya menikah, di dalam perjalanan tentu ketika orang sudah menikah mengharapkan kehadiran buah hati. Dan ternyata ketika sudah menikah, ketika ketemu dengan banyak orang pula yang bertanya, sudah isi belum? Hubungan saya dengan istri yang jarak jauh, LDR, saya di Magelang dan di Bogor, tentu tidak mudah. Dan suatu saat saya mendengar berita yang menggembirakan saya ketika istri saya mengatakan bahwa saya hamil. Tentu itu menjadi kebahagiaan kami berdua, menjadi penantian dari kami. Dalam rasa bahagia itu, kami pun mempersiapkan diri untuk hadirnya kekasih hati kami. Dari mulai besok mau lahiran di mana? Di Magelang, di Bogor, atau di Karanganyar, tempat asal istri. Persiapan demi persiapan, tempat, pakaian, bahkan kami membeli beberapa buku nama bayi untuk kami, anak nanti kami namanya siapa. Ada banyak hal yang membahagiakan yang kami persiapkan dengan penuh sukacita. Menanti kehadiran buah hati, tentu bersama kita menyiapkan dengan begitu rupa. Segala upaya dilakukan. Dan hari ini, di minggu kedua ini, kita bersama-sama diingatkan bahwa di hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan hadirnya Yesus Sang Juru Selamat yang hadir ke dunia. Kita menantikan Natal. Mari bersama kita melihat dalam menanti Natal ini apa yang kita siapkan. Baju baru, sepatu baru, mulai menghias rumah, tembok dicat baru, pesan kue, atau kita merencanakan, wah ini Natal ini cuti bersama cukup panjang, mau liburan kemana? Bacaan kita pada saat ini mengajak kita bersama-sama bagaimana kita menyambut hadirnya Sang Mesias, bagaimana menyambut kabar baik yang hadir. Injil, kabar baik
tentang Yesus, Anak Allah yang hadir bagi kita semua. Yohanes berseru-seru mengingatkan kepada umat untuk bertobat. Ia mengajak umat menyambut hadirnya Sang Mesias dengan pertobatan dan diberi tanda baptis. Apa yang nampaknya dilakukan oleh Yohanes tentu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menyambut hadirnya Sang Mesias, menyambut hadirnya Natal, ada hal yang penting yang harus kita persiapkan. Bukan sekedar makanan, menata rumah, pakaian baju baru, tetapi bagaimana kita menata hati kita. Bagaimana kita menyiapkan diri kita dalam pertobatan. Yohanes mengajak kepada kita bagaimana menyambut hadirnya Yesus dengan sikap hidup yang berbalik kepadanya. Kita bersama-sama diajak melihat kehidupan kita. Apakah kita pantas, kita layak di hadapan Tuhan? Dan maukah kita kembali kepadanya? Bukan sekedar pesta, senang-senang untuk diri sendiri dan juga mungkin untuk orang-orang di sekeliling kita. Tetapi bagaimana kehidupan iman kita, batin kita, di hadapan Tuhan. Dan menarik bagi kita ketika kita melihat apa yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Ia tinggal di gurun dan berseru-seru di sana. Bahkan dikatakan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ada sikap hidup yang dihidupi. Alih-alih dia ada di kota besar di banyak orang, tetapi dia justru ada di gurun. Ada kehidupan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal dunia dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan di masa Advent ini, kita diajak untuk demikian. Kita diajak bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, dan mengarahkan kehidupan kita hanya pada Dia. Masa Advent, di mana kita menanti kedatangannya, tentu patut kita songsong dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan sikap hidup yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerukan pertobatan kepada diri kita sendiri, juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Mengarahkan hidup kita hanya pada Dia. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh cukup. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya.
10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya, apa Tenang, pancen tenang, derek Gusti mesti slamet. Apa iya, apa tenang, pancen tenang, derek Gusti mesti slamet. pancen Tenang, derek Gusti mesti slamet. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam saat teduh, dalam masa ketenangan untuk masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, baik di dalam dunia maupun di dalam alam keabadian, yaitu dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini dengan kepala tertunduk, hati yang menengadah ke dalam kerajaan sorga yang maha kudus, ada satu rangkaian syukur, syafaat kasih yang akan kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih saat ini jemaat Tuhan di Klasis Magelang memasuki masa Advent yang kedua. Kiranya dalam masa Advent yang pertama sampai keempat ini bukan hanya suatu rutinitas tahunan saja, tetapi masa penantian menjadikan hati kami lebih rendah hati, kami lebih mengenal Tuhan, dan kami lebih menghayati, memahami kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Pribadi lepas pribadi, kami mengerti, kami memahami, kami mempercayai akan kedatangan Tuhan itu. Dan kiranya ya Tuhan, kami diberikan satu kerendahan, yaitu kerendahan hati. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam masa pandemi sampai saat ini, menunjukkan secara jumlah semakin hari semakin banyak yang terkena penyakit COVID-19. Kami memohon kuasa kasih tangan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, supaya kami juga bisa mendisiplinkan diri kami pribadi lepas pribadi. Kami dimampukan untuk menguasai diri, menjaga, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan tidak berkerumun. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga keberadaan pandemi saat ini semakin hari bisa semakin menurun untuk bangsa kami Indonesia. Usaha, upaya pemerintah dalam mengadakan vaksin atau pengobatan, kami juga terus memohon kuasa kasih tangan Tuhan, supaya ada kebijaksanaan, ada kearifan, ada keadilan dalam rangka seluruh rakyat Indonesia menerima vaksin COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan, pemerintahan bangsa kami Indonesia, kebijaksanaan, kearifan, kerendahan hati dalam melayani masyarakat yang sangat majemuk di bangsa kami Indonesia.
Kami juga berdoa Tuhan, karena adanya pandemi ini, anak-anak kami masih bersekolah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan bahwa mereka mampu belajar secara online dan mereka juga bisa menggunakan waktunya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja di dalam bidang kami masing-masing, kemampuan talenta kami, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga setiap talenta, pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan, semua itu mendatangkan kecukupan, mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami masing-masing di tengah masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah para jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah secara masing-masing juga, kiranya Tuhan menengok, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka semua. Bagi kami jemaat yang beribadah bertatap muka dengan pendeta, Tuhan juga menolong sehingga gereja dalam kondisi yang kondusif, yang sehat, yang baik, yang juga mendatangkan berkat bagi warga gereja yang beribadah di gereja. Demikian Tuhan, rangkaian doa syukur, syafaat kasih kami pagi hari ini, yang kami pinta di dalam satu nama yang agung, nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun dasar dalam kita mengaturkan persembahan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan memberikan persembahan dengan kita pujikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh memasuki masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Bahkan kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini semakin menjadikan kemuliaan Tuhan semata-mata. Sucikan dan layakan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan diri untuk diutus oleh Tuhan, membawa cinta kasih dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 153 Podo 3 Gusti Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus